Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang metode stepping stone. Anggota kelompok kami yang pertama ada Melati Brana Putri dengan NIM 20204051. Yang kedua ada Sally Septiawati dengan NIM 20204047. Yang terakhir ada Dunar Aini dengan NIM 20204053. Dalam video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir program pada mata kuliah program linear. Langsung saja kita masuki definisi metode stepping stone. Metode stepping stone ini bisa disebut dengan batu loncatan. Adalah suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode konvertasi. Yang kedua ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk menyusun jalur stepping stone. Ada 6. Yang pertama, arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang ketiga, jalur harus mengikuti kotak terisi kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Yang keempat, baik kotak berisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Suatu jalur dapat melintasi dirinya. Yang keenam, sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Langsung saja kita masuk pada soalnya. Di sini ada soal dengan tujuan A, B, dan C dengan kapasitas segini. Sumbernya ada Jakarta, Malang, dan Surabaya. Permintaannya sekian. Kita langsung saja memasuki langkah awal dengan metode stepping stone itu. Kita menggunakan metode northwest corner ya. Dan northwest corner ini dilihat dari pojok kiri atas. Kita bandingkan antara kapasitas sama permintaan. Kita mencari yang terkecil. Nilai dari permintaan dan kapasitas ini yang terkecil adalah 100. Maka kita letakkan pada pojok kiri atas, yaitu bernilai 100. Kemudian ini kan 100 udah terisi kan, 100 berarti ini kosong. Udah terisi 100 berarti ini kosong. Ini juga kosong. Nah, kita bandingkan lagi. Kan ini udah terisi 100 dari Jakarta ke A, ini kan 100. Dan di sini ada 140. Otomatis kita kurangi. Di sini tinggal 40. 40 di sini kita masukkan ke samping kiri pojok atas di sini. 40. 100 ini 40. Tadi di sini kan 140 ya. Jadi ini sesuai dengan kapasitasnya dari Jakarta. Jadi ini bernilai 0. Kemudian tadi di sini terisi 40. Kita kurangi dari sini. 160 dikurangi 40 yaitu 120. Dari 120 kita bandingkan dari sini, dari kapasitas Malang. 120 dibanding dengan 110. Kecil mana? Kecil yang 110. Kita masukkan ke sini 110. Selalu pojok kiri atas ya, tidak boleh ini kan, jadi di sini ada 110. Di sini habis 0, 110. Kemudian 110 di sini sisa 10. 110. Kita bandingkan 10 dengan 100. Kecil mana? 10. Jadi kita isikan di sini 10.
10. Dikurangi sini, 100 kurangi 10 tinggal 90. Nah, kita letakkan di sini 90-nya. Ya. Kemudian kita udah mendapat nilai kan di sini, udah ada terisi. Kemudian dari sini kita bisa menentukan biayanya. Biayanya yaitu dari CA ditambah dengan JB ditambah dengan MB ditambah dengan SB ditambah dengan SC. Gini, kita dari ini ya, 100 dikali dengan 50 ditambah dengan SB. JB-nya 40 dikali dengan 35. Kemudian ditambah lagi dengan MA-nya itu 100 dikali 110 dikali dengan 50. Kemudian kita tambahkan lagi dari SB 10 dikali dengan 40. Kemudian kita tambahkan lagi SC-nya itu 90 dikali 49. Kita memperoleh hasil yaitu 16.000. Ini dijumlahkan semuanya ya. Jadi 16.710. Ini itu biaya dari Northwest Corner-nya. Kemudian ya sama kan, 10. Kemudian langkah selanjutnya menentukan jalur dalam stepping stone ini. Yang pertama, di sini yang tadi Northwest Corner tadi kan udah terisi ya. Jadi ada yang kosong. Ya, yang terisi ini kita ibaratkan sebagai batu. Dan yang kosong kita ibaratkan sebagai air. Setiap kali kita melompat itu ada aturannya. Setelah melompat harus belok. Artinya apa? Kalau kita berawal dari sini, kalau saya berawal dari sini ya, itu harus kembali lagi di sini, gitu. Jadi yang kosong ada CC, MA, MC, SA. Saya SCC dulu ya. Kita belok ke kiri. Sini kita melompat, kemudian kita belok ke sini. Kita harus melewati batu kan, tidak boleh melewati ini. 1. Kemudian kita belok lagi ke sini. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Setiap kita berbelok itu ada aturannya. Di sini positif, negatif, positif, negatif. Kita hitung. Yang dihitung itu angka yang pojok kiri atas ini ya. Pojok kanan atas, maaf. Sini JJ-nya JJ dikurangi ini MJB ditambah SA dikurangi dengan SC sama dengan ini berapa? 38 dikurangi
35 ditambah dengan 40 dikurangi dengan 49 sama dengan negatif berapa? Negatif 6. Kita sudah memperoleh dari yang pertama, kemudian lanjut yang kedua. CC sudah, sekarang MC sini sama seperti yang langkah awal tadi. Di sini kita melompat, sini ke batu. Setelah kita melompat, belok, kemudian belok lagi sini, kemudian kembali lagi ke awal. Kenapa saya blok seperti ini? Karena ini memudahkan aja ya. Kalau tidak di blok ini juga nggak apa-apa. Di sini sudah hitung dari awal, kita mulai tadi ini positif, negatif, sama. MC nya kita bergerak dari sini ya, dari kiri, jadi ini MB dikurangi dengan SB. Maaf sini dulu ya, MC dikurangi dengan MB ditambah dengan SB dikurangi dengan SC sama dengan berapa ini? 40 dikurangi dengan 50 ditambah dengan 40 dikurangi dengan 49 sama dengan min 19. Kemudian langkah yang ketiga, CC, MC sudah, kemudian kita mencari MA ini kita berawal dari sini. Di sini lompat, kemudian belok lagi di sini, kemudian ini kembali lagi ke titik awal di sini. Terawal jarum jamnya. Di sini dari MA dikurangi dengan JA ditambah dengan JB dikurangi dengan MB sama dengan apa? 45 dikurangi dengan 50 ditambah dengan 35 dikurangi dengan 50 sama 50 sama dengan negatif 20. Langkah yang ketiga sudah, kemudian langkah yang keempat, CC sudah, MC sudah, MA sudah, tinggal SA. SA ini karena ini ada air ya, kita ke arah kanan. Sini. Belok sini, lompat. Setelah melompat kita belok lagi ke sini, kemudian belok lagi ke sini, kemudian kembali lagi ke titik awal. Sini. Aturannya sama, positif, negatif, SA negatif, negatif, SB. Kemudian ditambah dengan JB dikurangi dengan JA sama dengan 55 dikurangi 40
ditambah dengan 35 dikurangi dengan 50. Sama dengan 0. Langkah yang selanjutnya, kita beri kesimpulan tadi ya. Dari CC, MC, MA, sama SA itu CC-nya dapat min 6 ya tadi, MC-nya dapat min 19, MA-nya dapat min 20, SA-nya dapat dapatnya 0. Kemudian di sini kita menentukan nilai yang optimum tapi memilih negatif yang terkecil, yaitu apa? Sini ya, min 20. Ya, min 20. Min 20 mana? Di sini, MA. Dari sini kita kan jalurnya kita ke sini ya. Kasih jalur dulu aja biar mudah. Ini kemudian ke sini, kemudian ke sini. Kan ini jalurnya. Kemudian dari MA, CA, JB, dan MB itu nilai yang paling minimum itu berapa? Dilihat dari siapa ini? Biaya ini. Itu kan 40 ya. Kita tambahkan di sini. Karena di sini tadi kan positif, negatif, positif, negatif. Saya hapus dulu aja ya biar nggak bingung. Kan nilai minimumnya adalah 40. Kita tambahkan di sini 40. Positif, negatif, positif, negatif. Di sini 40. 0 tambah 40 berapa? 40. Kemudian di sini kita kurangi dengan 40 karena nilai minimumnya tadi kan 40 sama dengan 60. Di sini dikurangi ditambah 40 sama dengan 80. Sini dikurangi 40 sama dengan 70. Dari sini kita bisa hitung biayanya. Jadi di sini tadi MA menjadi atas saja ya, CA ditambah dengan JB ditambah dengan MA ditambah dengan MB ditambah dengan SB ditambah dengan SC sama dengan 60 dikali dengan 50 ditambah dengan ini ya, 80 dikali 35 ditambah lagi dengan MA nya 40 dikali 45 ditambah lagi dari SMB nya 70 dikali dengan 50, kemudian SB nya 10 ditambah 10 dikali dengan
40, kemudian ditambah lagi 90 dikali 49, memperoleh nilai 15.910. Dari langkah pertama kita memperoleh biaya 15.910, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Tadi perubahannya ini udah dari 90, 80, 40, 70, 10 dan 90. Kita mencari lagi yang kosong tadi dari JB, MC sama SA yang belum terisi. Sama, langkahnya sama seperti yang di atas tadi ya. Ini diibaratkan batu, yang ini jadi air. Langkahnya sama. Dari JB ke JC ke JB, kemudian kita belok lagi dari JB ke sini, JB ke SB, kemudian dari belok lagi SB ke SC, kembali lagi ke titik awal yaitu JB, JC. Kemudian kita hitung sama perhitungannya. Jadi JC sama dengan JC dikurangi dengan ini ya, JB ditambah dengan SB dikurangi dengan SC sama dengan 38 dikurangi 35 ditambah dengan 40 dikurangi dengan 49 sama dengan negatif 6. Angka selanjutnya yang belum terisi masih ada kosong di MC ya, MC sama langkahnya. Di sini belok ke SB, kemudian lagi belok ke SC, kembali lagi ke MC. Sama aturannya positif, negatif, positif, negatif. Di sini 40, 50, 40, 49. Di sini MC-nya MC, MB, SB, SC. 40 dikurangi 50 ditambah 40 dikurangi 49 hasilnya negatif 19. Kemudian langkah selanjutnya mencari SA. SA sini ya. Langkahnya sama, kita arahkan ke sini. Sini kanan ya. Kemudian sini bisa berlawanan sama ke searah jarum jam. Sini berlawanan. Ini searah jarum jam. Dia mendapat hasil SA dikurangi SB
ditambah MB dikurangi MA, yaitu 55 dikurangi 40 ditambah 50 dikurangi 45 sama dengan 20. Kemudian kita mendapat kesimpulan yang kedua, JJ nya min 6, MJ nya min 19, SA nya 20. Dari sini karena masih ada negatif ya, negatif terkecilnya 19, kita mencari lagi di sini. Jadi MJ ini sama ya, arahnya dari kiri belok sini kembali lagi ke sini. Ini positif negatif positif, positif negatif positif negatif. Di sini kita dari keempat jalur ini, dari langkah ini, yang nilai paling kecil adalah berapa sampai ini? 10 ya. Jadi kita tambahkan di sini 10 sama dengan berapa? Sama 10 ya. Kemudian di sini kita kurangi 10 sama dengan 60. Di sini ditambah 10 sama dengan 20. Di sini dikurangi 10 sama dengan 80. Nah, udah seperti ini ya. Kemudian kita hitung biayanya. Biaya keseluruhannya ini MA CA ya. CA dulu, CA ditambah CB ditambah MA ditambah MB ditambah MC ditambah SA ditambah SC. Kita peroleh dari sini 60 MCA nya ya, 60 dikali 50, MJB nya 80 dikali 5 35, ditambah 40 dikali 45, ditambah 60 kali 50, ditambah 10 kali 40, ditambah 20 kali 40, ditambah 80 kali 49 sama dengan 15.750. Selanjutnya, karena kesimpulan kedua itu masih terdapat negatif ya, kemudian kita mencari lagi literasi. Karena masih ada negatif, kita lanjutkan literasi yang selanjutnya. Di sini tadi memperoleh ini ya, hasilnya dari yang di atas. Kemudian kita mencari nilai yang negatif yang masih kosong. Ini masih kosong adalah JJ nya. Angkanya sama seperti yang di atas. Ini ke sini, kemudian belok lagi ke MB, ke sini, kemudian ke sini, sama. Angkanya positif, negatif, positif, negatif. JJ dikurangi MJB ditambah MB dikurangi MC. Itu memperoleh ini 38 kurangi 35 ditambah 50 dikurangi 40 sama dengan 13. Selanjutnya, karena masih ada yang belum terisi ya, ini angkanya juga sama, ke sini belok lagi ke M A, kemudian kembali lagi ke SA. Sama, positif negatif ya aturannya ya kita mendapat ini.
SA dikurangi SB ditambah MB dikurangi MA. 55 dikurangi 40 ditambah 50 dikurangi 45 sama dengan 20. Nah, kemudian angka yang selanjutnya itu kan dari JJ ini nilainya 13. Kemudian kita sama langkahnya dari JJ ke sini, JJ ke JB, JB ke MB, kemudian MB ke MC, kemudian kembali ke MC ke JJ. Nah, ini kan kita cari biaya yang paling minimum, yaitu kan kita 10 ya di sini. Dari perbandingan 80, 60 sama 10. Itu kan 10. Kemudian kita tambahkan di sini 10 dengan 10. Kemudian di sini kita kurangi 10 sama dengan 70. Di sini kita tambahkan 10 sama dengan 70. Di sini kita kurangi dengan 10. Maaf. Ya benar, ini 10 sama dengan 0. Kita sudah terisi semua ya di sini. Kemudian kita hitung biayanya dari JA ditambah JB ditambah JC ditambah MA ditambah MB ditambah MC ditambah SB ditambah SC. Jadi kita memperoleh di sini 60 dikali 50, 70 dikali 35, 10 dikali 38, 40 dikali 45, 70 dikali 50, 0 di sini enggak ya, kita tulis. Kemudian 20 dikali 40 dan terakhir 40 dikali 49. Biayanya yaitu 15.850. Di sini karena sudah tidak ada nilai negatif, maka literasinya berhenti sampai di sini ya. Dan yang kita hitung kesimpulan akhirnya karena yang nilainya paling minimum dari metode skornya yaitu tadi kan 16.710. Terus yang kesimpulannya terakhir stepping stone-nya 15.910. Yang kedua 15.720. Terus yang ketiga tadi 15.850. Dan kita dari sini kita bisa simpulkan maka biaya minimum yang digunakan yaitu yang paling minimum yaitu 15.850. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.